sebelum gue mendalami pernyataan kasus amoral tersebut, gue pengen mendalami pernyataan bahwa politik itu attacking the impossible. Kalau ada, gue jangan ngamuk ya, gue ngomong gini ya. Kalau ada satu hal positif yang gue lihat dari kebangkitan Klan Mulyono, adalah datangnya sebuah kekuatan politik yang sangat diperhitungkan, tapi bukan dari keluarga legacy. Jokowi bukan datang dari keluarga SBY, bukan dari keluarga Gus Dur, bukan dari keluarga Soekarno, bukan dari keluarga ini, bukan dari partai-partai besar. Sebenarnya itu kan sedikit harapan positif bahwa kalau lu bisa bermain dengan baik secara politis, lu bisa rise to power walaupun lu nggak dapat restu atau bukan datang dari keluarga ini. Dia tidak diurus oleh keluarga elite, dia diurus oleh keluarga oligarki, lebih elite oligarki. Tolong dibantu untuk dijelasin. Gini ya, satu waktu gua kasih kuliah di UNS, Universitas Negeri Surakarta. Waktu dia masih jadi wali kota. Gue lagi kasih kuliah, masuk notes di meja dosen gue, di meja tempat gue kasih kuliah itu. Bang, nanti selesai kuliah, kami mau bertemu, ada yang penting. Oke. Gue anggap ini adalah dosen-dosen muda buat diskusi. Mana dosen tadi yang kirimin kartu belajar ini? Kami bukan dosen, Bang. Kami ingin bicara di angkringan Solo. Oke, udah mulai duga ada sesuatu. Lalu gue duduk di lesehan itu, apa kalian? Ada pesan. Dari siapa? Dari Pak Rewang. Lo tau Pak Rewang siapa tuh? Oke. Rewang itu adalah tahanan politik karena dituduh terlibat di G30S pada waktu itu. Karena Rewang ini adalah anggota termuda dari Politbiro PKI. CCPKI, Komite Sentral PKI. Dia adalah pemimpin pemuda rakyat. Ntar di Google ya, lu kasih latar belakang. Rewang kemudian ditangkap, dipenjarakan 15 tahun mungkin di Pinang itu. Lalu dia keluar. Dia ada di Solo udah bukan tahanan politik ketika Jokowi jadi pemimpin wali kota di situ. Pak Rewang mau ketemu Pak Rocky, tapi tiba-tiba Bapak sakit. Jadi kami ada muridnya Rewang. Apa yang kami mau terangkan? Ini kata Pak Rewang, kasih tahu Pak Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Saya ini pemimpin rakyat. Jokowi ngaku-ngaku rakyat. Dia bohong. Saya tanya, apa bohongnya? Dia kasih beberapa contoh. Jalan di Solo itu tidak boleh ada lubang. Terus, karena itu lubang di malam hari, besok pagi udah tertutup. Tidak pakai APBN. Nelpon oligarki. Supaya pencitraan jalan. Oke. Apalagi? Teater yang dibikin Jokowi untuk memindahkan kaki lima. Lo tahu kan pada waktu itu, peristiwa itu. Mungkin 2-3 bulan itu. Jokowi nego terus. Supaya pedagang kaki lima itu mau dipindahkan itu. Di pendopo, pers datang tiap hari. Itu yang menyebabkan Jokowi kemudian dianggap sebagai pemimpin daerah yang berprestasi itu. Dijadiin model di cover story di Tempo. Mereka bilang ke gue begini. Itu bohong semua, Pak. Kenapa? Sebetulnya pedagang itu udah diselesaikan oleh oligarki under table transaction. Jadi itu pura-pura doang. Jokowi bahkan ingin supaya diperpanjang itu supaya pencitraan gue berhasil. Yang ngomong itu adalah pemimpin rakyat tokoh PKI. Bayangin coba. Wow. Jadi begitu gue tahu cerita itu, gue bilang, ya udah nggak akan gue percaya. Jadi waktu datang, Rok ini SMK kagak, gue nggak percaya, tipu itu pasti. Rok ini IKN kagak, gue percaya. Karena gue punya pengalaman primer dengan kasus Jokowi di Solo, pencitraan panjang lebar. Lain kalau yang ngomong gue tokoh budaya segala macam. Ini yang ngomong adalah pesan dari seorang tokoh komunis yang ada pemimpin raja jelata namanya Rewang ini. Bagaimana coba? Akhirnya itu jadi pola
pencitraan itu akhirnya jadi pola Jokowi kan, pencitraan terus menerus. Jadi di awal gue udah tahu rumus pertama VT sama dengan V0 plus alfa T itu. A-nya ada percepatan, jadi kebohongan itu dipercepat. Nah, akibatnya sekarang kita lihat apa ujung dari seluruh kebohongan Jokowi itu. 2 hari lalu World Bank rilis data. 2 dari 3 orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 2 dari 3? Yes. Definisi kemiskinan, garis kemiskinannya World Bank. World Bank yang dipakai seluruh dunia itu pakai purchasing power, PPP. Itu gambaran dari legasinya beliau. Yes. 10 juta lapangan kerja ditambahin oleh Gibran. Enggak, kita akan bikin 19 juta lapangan kerja. Bagus sebagai ide. Hasilnya sekarang adalah per hari ini kira-kira udah 240 orang di PHK. 240.000 orang di PHK. Berebut lapangan kerja. Itu jadi, pernyataan Gibran atau pernyataan Pak Prabowo yang disampaikan Gibran? Ya Gibran yang menyampaikan itu sebagai wakil pada waktu dia kampanye itu. Ya tentu Prabowo menganggap ya udah itu sama bohongnya dengan 10 juta itu. Tapi kan nggak mungkin Prabowo ucapin membantah itu kan. Ya nggak, karena kan gue waktu itu pernah diserang. Bahwa? Jadi gue bikin video yang kurang lebihnya ngebahas bahwa Gibran tuh jalan sendiri. Yes, di luar dari apa yang jadi keinginannya Pak Prabowo. Terus itu diserang dengan bilang semua yang Gibran katakan itu adalah karena permintaan Prabowo atau karena arahan Pak Prabowo. Ya, semua yang kontroversial itu. Ya pastilah karena ya orang mesti anggap begitu karena secara normatif memang wakil presiden hanya boleh bekerja berdasarkan perintah presiden. Tapi kemudian wakil presiden lakukan hal-hal yang sebetulnya nggak masuk akal tuh. Tapi nggak mungkin Prabowo nggak pernah protes kan? Ya nggak mungkin dia protes di depan publik. Iya, ya. Hal-hal aneh yang Gibran lakukan tuh misalnya bagi-bagi bantuan dengan label wakil presiden Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu nggak boleh sebetulnya. Lapor kan? Mas Wapres. Itu nggak ada itu lapor Mas Wapres. Karena dia bagi-bagi skincare kan. Bagi-bagi skincare? Iya dong. Ada viralnya. Oh, gue nggak tahu nih. Loh, Gibran bagi-bagi skincare. Karena dia nggak mungkin kan pakai skincare kan. Enggak, karena yang dia butuhkan brain care. Oh. Panjangin lagi. Oh. Ya. Iyalah. Sorry, jalan dulu. Ngomongin Kang Deddy Mulyadi. Oke. Ini politisi Gerindra nih soalnya. Oke. Beliau gameplaynya serupa. Datang dari partai yang juga lagi berkuasa. Ini tanda partainya berhasil menciptakan kader-kader yang oke, atau tanda partainya lagi kedatangan kekuatan baru yang mungkin tidak direstui oleh partainya sendiri? Yeah, another kind of pencitraan is ongoing. Sama aja pola itu. Ya kan gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak. Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu, ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan. Bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Bukannya waktu itu argumennya adalah kedisiplinan, termasuk disiplin pikiran, itu dibutuhkan. Nakal karena tidak disiplin secara pikiran. Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Docile body itu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh. Yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara tuh. Tentara itu ya udah komando ya komando. Nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Nah Deddy Mulyadi salah di dalam memahami itu.
Jadi Deddy Mulyadi itu ucapin itu sebagai seorang demagog aja, bukan sebagai pedagog. Kalau dia pedagog dia akan bilang, periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga tuh. Padahal imajinasi tumbuh, maka dia ya udah dia ngebandel aja di sekolah. Beliau juga punya ide soal masuk sekolah dari jam 6 pagi kalau kita ngomongin pendidikan. Ya itu juga konyol. Karena anak bangun jam 5, jam 6 udah mesti pergi bersiap-siap. Kamu dia ngomong sama bapak ibunya tuh. Anak itu perlu sosialisasi di awal pagi hari itu. Ya bicara meja makan, tapi dia akan terburu-buru kan jam 6 pagi bayangin. Sediakan ruang untuk untuk komunikasi itu. Lalu apalagi itu? Tidak boleh keluar malam sampai jam di atas maghrib. Emangnya sekolah sampai maghrib itu urusan orang tua, mau keluar malam urusan dia kan. Ada aja anak-anak yang mesti bantu orang tuanya malam hari jualin kentang goreng kayak di pinggir jalan segala macam. Jadi Deddy Mulyadi, gue nggak kritik Deddy Mulyadinya, tapi kritik dia sebagai pejabat publik mengambil kebijakan publik yang tanpa dasar rasional tuh. Ya supaya anak-anak itu apa namanya itu tidak telat itu. Ya itu urusan telat itu bukan urusan pendidikan. Ada aja anak yang memang ya gue mau masuk jam yang siang aja deh karena guru gue pagi-pagi bego tuh. Data Bank Dunia, 2 dari 3 orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Final. IQ Indonesia itu cuma 78. 78 ya. IQ 78. Apalagi pemilih Indonesia itu rata-rata usia sekolahnya itu 7 tahun. Artinya tidak lulus SMP. Ini captive market dari orang-orang yang ingin pencitraan. Karena dia tahu populisme semacam ini yang akan mendukung dia tuh. Nggak ada soal. Tetapi kita ingin terangkan bahwa tugas presiden atau calon presiden dari awal cuma 2. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, beri kesejahteraan. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar, pelihara fakir miskin. Rolex yang terdekat, yang kemarin, keluar dari tabungannya dia, maksudnya dari uangnya dia, dan nggak masalah Pak Prabowo punya uang banyak. Tapi kan orang jadi bertanya-tanya, Pak Prabowo mesti ingat Prabowo ini adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden pecinta timnas. Ketika dia mengeluarkan Rolex sebanyak itu, di saat yang bersamaan wushu lagi dicabut, anak-anak lagi siap-siap untuk bertanding dicabut, itu kan ada jadi kecurigaan sosial. Kayak bapak yang nggak ngasih uang jajan ke 4 anak, ada 1 anak dikasih foya-foya. Ini apa-apa? Ya soal Rolex itu, kelihatannya Prabowo akan tarik lagi Rolexnya, dia mau ganti Casio karena yang menang Jepang. Lucu banget maksud.